Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pengorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, katakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, dan sesungguhnya sesuatu yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Anda semuanya husnul khotimah. Tak dongakno rezekimu berkah, amin. Rumah tanggamu sakinah, amin. Rezekimu barokah, amin. Penghasilanmu barokah, amin. Umurmu barokah, amin. Bisnismu barokah, amin. Apapun yang kamu jual laku ya barokah, amin. Amin ya rabbal alamin. Dulur, hari ini ngaji hakikat Indonesia. Hakikatnya hiruk pikuknya Indonesia, khususnya Jakarta. Hakikatnya Ahok, hakikatnya Jokowi, hakikatnya Kapolri, hakikatnya KPWS Ahmad Dhani, Habib Rizik, sapa maneh sing mulek-mulek di Jakarta itu ngaji ilmu hidup. Lek anu ya apa lek delok video iki sambil ngopi gitu ya, sambil merokok, ben pikiranmu refresh, ben supaya nggak gagal paham, nggak gagal fokus. Kalau pikiranmu lagi sumpek, jangan lihat video ini. Kalau umurmu belum cukup umur, jangan lihat video ini ya. Kalau sholatmu belum 5 waktu, terus tiap hari hanya dunia maya, tok mencicili Facebook, tok ya bolehlah lihat video ini, tapi tidak usah komen ya. Gus Nur, Ustadz kok ngomong politik. Ini bukan politik, ini ngaji. Ngaji materinya hakikat Indonesia. Aku bukan politikus, aku bukan ikut Gerindra, Demokrat, PDI, P3, PKB. Aku gak ikut semua itu ya, jadi nyantai aja ya, nggak usah gagal paham, nggak usah gagal fokus. Ini juga mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ini juga bukan untuk kepentinganku. Aku yang nggak dapat kepentingan apa-apa, nggak dapat hasil apa-apa. Ini jamaah nanya, komunitas Gus Nur ngaji bareng nanya, pelanggan YouTube ngaji bareng hampir 15.000 nanya gitu ya. Jadi apa teman? Ya apa menurutmu Indonesia ini gimana? Setelah gelar perkara terbuka Ahok ya, penistaan agama gimana? Oke, langsung saja biar nggak bertele-tele. Jenengan Anda tak ajak ke wilayah hakikat yo. Netral sih yo, tapi yo. Ayo netral sih yo. Ibarat mobil itu posisi N, netral. Ayo hatimu netral. Jadi melihat video ini, wukufkan hatimu, wukuf di Arafah. Jadi tempatnya wukuf itu berdiam. Bahasa haji ini ngono. Wukuf itu berdiam, merenung. Nah, tempatnya wukuf itu namanya Arafah. Nah, kalau Anda parkir mobil di tempat yang tenang, tempat parkir mobil itu namanya mauqif. Nah, saiki mauqif no hatimu rek yo, resi yo. Ini hakikat yo.
Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya tanya, jawab hati-hati yo. Ada beberapa, salah satu contoh ya, ada beberapa politikus yang agamanya Islam, gelarnya profesor, mbok dokter ya. Pokoknya bukan orang ngecek-ngecek lah, dan salah satu orang di partai kan gitu. Itu ngomong nahi munkar saja nggak bisa, padahal agamanya Islam. Nahi mungkar gitu aja nggak bisa, keliru nahi mangkur. Dan itu pun dia berusaha memperbaikinya tapi nggak bisa. Nahi mangkur gitu ya. Itu menurutmu itu hakikat loh? Itu kebetulan? Opo anjane kepleset lidah? Opo ono sing melesetno lidah itu kalau dilihat secara hakikat? Atau ada salah satu pimpinan partai ngomong nyebut agamanya Islam, ya tapi wallah alam bisawab Islam apa ya, wallah alam bisawab, nyebut Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan ribuan kadernya, simpatisannya, nyebut Allah subhanahu wa ta'ala itu nggak bisa. Allah subhanahu kepleset lagi lidahnya, dan itu dia berusaha memperbaiki, butuh waktu berapa detik baru ketemu. Itu kebetulan apa ya? Kebetulan betul sama dengan benar, kebetulan sama dengan kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Dan ini bukan satu contoh, banyak ribuan contoh kalau Anda mau. Nah, sampai sini taruh dulu. Allah itu punya miliaran cara untuk menunjukkan, untuk membuka topeng seseorang, membuka kedok seseorang, menjatuhkan martabat seseorang. Itu Allah punya miliaran ekosistem dan cara. Gitu ya. Wis saiki masalah iki rek. Ya apa sih Gus? Ahok iki apa? Jokowi iki apa? Kapolri iki apa? Jakarta iki apa? Ini teman, lek menurut penilaian amatanku ya secara hakikat ya, Ahmad Dhani itu harusnya nggak usah ngomong Ahok karena dia bagian dari politik. Fadlizon nggak usah neriak-neriak Ahok karena dia bagian dari politik. Fahri Hamzah nggak usah teriak-teriak Jokowi karena dia bagian dari politik. Semua orang yang bagian dari politik harusnya puasa bicara, termasuk orang-orang dunia maya. Anda nggak usah ngomong politik kalau Anda pendukung. Anda lebih baik puasa bicara. Ya, oke, kita masuk ke materi teman. Ada dua wacana untuk Anda. Ada dua wahana dan wacana untuk Anda. Renung no teman yo. Seandainya, ini wacana yang pertama ini, seandainya Ahok dan Jokowi itu betul-betul waqul ja'al haq wa zaqal batul innal batila kana zahuqan, ya, bekerja untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, murni untuk rakyat, lillahi ta'ala untuk rakyat, membangun Indonesia untuk Indonesia, kemakmuran Indonesia, kemaslahatan Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurnya Indonesia. Seandainya, jadi nggak ngerti nggak ada trik di balik itu, nggak ada kepentingan di balik itu, nggak ada rencana-rencana jahat di balik itu, nggak ada rencana jahat di balik reklamasi, nggak ada rencana jahat di balik penggusuran. Pokoknya setiap katanya, setiap gerakan tangannya, setiap kebijakannya itu untuk rakyat, untuk Indonesia. Ya, nggak ada intervensi dari Cina, nggak ada antek-antek dari Cina, nggak ada cukong dari Cina. Misalkan yo, nggak punya utang di Cina, pokoknya nggak dikuasai negara manapun, mandiri.
reklamasi lillahi ta'ala, gusur orang lillahi ta'ala, bangunkan gusur pindah ke rusun lillahi ta'ala, kabeh lillahi ta'ala. Kira-kira menurutmu nek ngono iku Allah akan melindungi ndak kira-kira? Melindungi lisannya, melindungi akhlaknya, melindungi body language-nya. Allah akan menjaga body language-nya, ya. Apa mana? Allah akan melindungi semuanya kalau semuanya untuk rakyat. Nggak ada kepentingan apa-apa. Nah, saya setuju. Oke, Ahok tegas, Ahok Jokowi murni demi Indonesia, demi rakyat Indonesia, jujur, anti korupsi, berantas korupsi, nggak munafik, nggak bohong. Apa mana? Wis pokoknya kayak malaikat lah. Aku setuju. Aku setuju. Wis sedo ya. Jadi pendukung nggak usah protes. Aku setuju wis, gak apa-apa. Tak amini. Ahok malaikat, Jokowi malaikat, Jokowi Imam Mahdi, Ahok Imam Mahdi, Jokowi Ahok apa? Wis pokoknya orang yang paling sempurna, nggak punya kecurangan, nggak punya rencana jahat apa-apa, murni untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Anda punya pikiran seperti itu? Yo, amin, 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 amin. Wis, setuju. Dan kalau itu memang terjadi, maka saya yakin dengan keimananku Allah akan melindungi dua orang itu. Allah nggak akan memelesetkan lidahnya, Allah nggak akan memelesetkan bahasa tubuhnya. Allah pokoknya akan melindungi. Itu yang pertama, teman. Andai kata memang seperti itu. Nah sekarang itu positifnya. Nah sekarang negatifnya, teman. Ya, ini yang negatifnya sekarang. Kan kita juga nggak boleh menutup mata. Kita nggak boleh terlalu taklid buta dengan apapun. Kita nggak boleh menduakan Allah dan Rasulullah. Dan yang terjadi di Jakarta kan rata-rata bukan hampir, mungkin kepleset, sudah syirik musyrik nasional, menyekutukan Allah dan Rasulullah. Saking cintanya Ahok kepada Ahok sampai nangis-nangis. Jangan-jangan Anda nggak pernah nangis di malam hari, nangisnya di Facebook. Ini bukan Yusuf Mansur ya, kok pendukungnya Yusuf Mansur marah? Bukan. Kan ada sopir taksi nangis di syuting, ibu-ibu rumah tangga nangis di syuting, diupload, diunggah demi cintanya kepada Ahok sampai nangis-nangis. Yakin? Pernah nggak nangis sholawat sambil nangis kayak gitu? Pernah nggak? Itu syirik kecil, musyrik kecil. Oke, itu tadi positifnya. Sekarang negatifnya ini. Kan sudah bukan rahasia umum. Anda harus membuka juga mata batin Anda. Kan sudah bukan rahasia umum, teman. Semua orang sudah tahu. Bukan orang kecil-kecil saja, orang-orang besar juga sudah seremonial, sudah intermezzo, mulai dari warung kopi sampai hotel berbintang. Kan sudah bukan rahasia. Apa? Coba. Apa? Disokong dana dari Cina, dihutangi uang yang triliun-triliun oleh Cina, ya. Tapi itu hutang juga berbunga. Di Indonesia ini cari pekerjaan susah, ternyata mendatangkan ribuan orang Cina dipekerjakan di Indonesia, bahkan sampai pakai KTP palsu, berbagai macam tipu daya, trik macam-macam. Ini kan juga bukan apa ya, terus penggusuran, misalkan ada 2000 kakak yang digusur, ternyata yang dapat ganti rumah susun hanya 500 orang, hanya 400 orang, hanya 700 orang, hanya 50% lah, 40%, 50%. Terus sisanya podo melayu nang di rakyat-rakyat kecil pada lari kemana?
Terus reklamasi itu coba Anda lihat betul-betul jernih lah. Aku nggak usah bahas secara detail masalah reklamasi itu. Ya, semua bahan baku material dikirim dari Cina. Bahkan narkoba dipasok besar-besaran dari terus diserbukan ke Indonesia. Lek diringkes, bahkan PKI hampir sempat dibangkitkan lagi. Bahkan banyak beredar video, ya, seorang Ahok di hadapan para anak buahnya bukan ngomong sebagai gubernur, seolah-olah sebagai pendeta, iman pengikut Nabi Isa, saya yakin mati dapat surga, dapat rumah, dapat makan, misalkan. Wawancara live tai itu kan kembalikan ke tadi itu kepleset atau Allah yang Allah yang sengaja oleh Allah untuk membuka mata imanmu gitu loh. Ya, kan nggak oleh taklid buta. Aku sepeser pun nggak terima duit dari Jakarta. Ya, hatiku dalam kondisi hatiku dalam kondisi netral, Video ini dibuat dalam kondisi wukuf, mauqif. Apa dek? Allahu Akbar. Coba apa manemu? Nyampe mana tadi? Anda kan nggak boleh menutup mata. Ada isu nasional bahwa negara Indonesia sudah dijual ke Cina. Tidak lama lagi kita akan jadi jongos di bangsa sendiri. Tidak lama lagi kita akan menjadi orang yang akan terjadi, ya Allah, menderita sederita-deritanya. Dan ini baik unsur budayanya, baik unsur agamanya. Kita lihat banyak video beredar, ya, dalam acara kebaktian Ahok dikasih doa restu oleh seorang pendeta. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah mengirim Ahok untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Oh, Ahok dikirim sama Tuhan untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Dan masih banyak promosi-promosi yang lain yang akan dipromosikan oleh Tuhan untuk Ahok. Ini videonya beredar. Ada video yang lain juga, ya, seorang itu Tehila itu seorang di sebuah kebaktian. Iya. Banyak teman. Ya, Al-Maidah 51. Ini kepleset lidah atau Allah menyengaja kejadian ini ngono lho. Balik nang hakikat po teman. Balik nang hakikat. Yang merasa, aku ditelepon sama orang, Gus, kamu kan tinggal di Palu, saya tinggal di Jakarta, dan saya merasakan hasil yang saya dapatkan dari Ahok, saya merasakan. Oke, apa yang kamu rasakan? Bener, yakin kamu merasakan? Berapa persen yang kamu rasakan? Kamu dapat apa? Jangan-jangan hanya ibarat ini loh ya, jangan-jangan hanya dapat secuil roti sementara 20 hilang. Isu-isu seperti ini kan jenengan nggak boleh menutup mata teman. Iya, jangan terlalu fanatik kalau kamu cinta Indonesia. Jangan terlalu fanatik sama Jokowi. Jangan terlalu taklid buta sama Ahok. Kalau kamu benar-benar merasa orang Indonesia, pribumi Indonesia, tumpah darah Indonesia, ari-arimu dipendem di bumi Indonesia, procot owe orang Indonesia. Kalau kamu merasa cinta Indonesia, jangan terlalu taklid buta dengan Jokowi. Jangan terlalu taklid buta dengan Ahok. Terus gimana Gus? Balik nang Gusti Allah rek, balik nang Rasulullah. Masa aku ngomong ini ke politik? Masa aku ngomong ini ke politik rek? Aku ki wong Indonesia rek. Aku ya sayang Indonesia, cinta Indonesia. Imbang kan dua-duanya kan? Kalau memang bener jujur, nggak mungkin alam akan damai, Allah akan damai, malaikat Allah akan damai. Nggak mungkin ada konflik, nggak mungkin ada crash, nggak ada manusia yang bisa menjatuhkan manusia lain kecuali Allah dan dirinya sendiri, entah melalui lidahnya, entah melalui gerakan tubuhnya. Begitu loh teman, ini hakikat. Jadi daripada nangis di media,
daripada kritik sana kritik sini, mending doa kepada Allah. Ya, tahajud nasional dewe-dewe di omahe. Ayo, tahajud yang merasa cinta Jakarta, sayang Jakarta, yang merasa sayang Indonesia. Ini ide, ini saran. Tahajud nasional dewe-dewe di omahe. Puasa bicara. Kembali nang Allah ngono lho, teman. Kembali ke Allah. Ini enggak Ahmad Dhani ngomongin ngawur, jelek-jelekan Jokowi, jelek-jelekan Ahok, sementara dia dari Gerindra. Dia orang politik, musisi yang mbuh apa iku lah, yo. Coba. Enggak bisa, teman. Anda kalau belum netral hatimu, nah ini wis taringkes. Kalau siapapun Anda, kalau hatimu belum netral, kalau engkau belum wukuf, jiwamu belum wukuf, belum mauqif, jangan ngomong Ahok, jangan ngomong Jokowi, jangan ngomong politik. Wes, itu kesimpulannya. Jangan taklid buta, teman. Kalau memang dua orang ini baik untuk Indonesia, tak amini, amin. Tapi kalau ternyata dua orang ini bahaya untuk Indonesia, dan kita sama-sama nggak tahu loh, ini bisa bener bisa salah. Bahaya untuk Indonesia, bahaya untuk anak cucumu. Gimana coba? Balik nang Gusti Allah rek, balik nang Gusti Allah. Wis ya paham ya? Iku suwe aku dinginane terus sampai kameramen ini. Paham ya? Jernih ya? Hakikat ya? Ini bukan politik, ini ngaji ilmu hidup. Aku sayang Indonesia, aku cinta Indonesia, aku punya anak, anakku akan punya anak, anaknya akan punya anak, akan bercucu-cucu, cicit-cicit. Kamu juga, Anda juga, jenengan juga. Apa benar Indonesia sudah dijual ke Cina? Apa benar ekonomi sudah dikuasai Cina? Apa benar ini benar-benar PKI, komunis gaya baru? Apa benar isu-isu yang begitu mengerikan, yang siang dan malam berseliweran di depan matamu? Iki selidikono re, ojo moro ditangkus, ditolak. Wa qul ja al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Kalau benar katakan benar, dan ingat kebenaran pasti akan menang, yang batil pasti akan hancur. Entah gimana caranya. Amin ya rabbal alamin. Pun tutup, intinya tak doakan mudah-mudahan Indonesia sembuh dari sakitnya. Tak doakan mudah-mudahan rakyat Indonesia netral hatinya. Nih, tak doakan rakyat Indonesia, wabil khusus orang Jakarta, netral hatinya, wukuf jiwanya, mauqif cara berpikirnya. Enggak taklid buta, enggak taklid buta, enggak taklid buta. Kapolri dapat bantuan dana, itu juga bukan isu. Videonya beredar di dunia maya. Entah kapan terjadinya, wallahu a'lam. Semuanya bukti sudah terpampang di depan mata. Kepleset lidah berkali-kali terjadi di depan mata. Itu apa itu nak? Hakikat apa bukan itu nak? Anakku, dulurku. Gerakan tubuh, body language, ini hakikat, ini apa, ngono lho. Jeli. Amin amin ya rabbal alamin, amin amin ya rabbal alamin. Pun semoga manfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Hayo para manusia, kita berhijrah saja,
hijrah sekarang juga, jangan lagi ditunda. Dari hidup yang nista, hijrah ke tempat mulia. Dari hidup yang hina menuju hidup mulia. Allah Rabbul Izzati, kami berserah diri, maafkan khilaf kami, ampuni dosa kami. Genggamlah hati kami, jagalah iman kami, husnul khotimahkan kami. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sembuhkan bangsaku ya Allah, jauhkan bangsaku dari rencana-rencana jahat para penguasa ya Allah, demi kelangsungan kerukunan anak cucu kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cerdaskan pikiran rakyat Indonesia, penduduk Jakarta khususnya ya Allah. Netralkan hatinya, positifkan hatinya, bersihkan pikirannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.